Namaku Tata. Aku kuliah di salah satu universitas Islam negeri di daerah Cibiru. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang aku alami ketika aku sedang pergi berkemah. Cerita dimulai pada pagi itu. Aku bersiap-siap untuk pergi mengikuti salah satu kegiatan di himpunan jurusanku untuk berkemah di daerah Cibiru, tepatnya di Gunung Manglayang. Seperti biasa, aku berangkat diantar oleh supirku dari rumah di daerah Cipaganti menuju kampus. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan sahabat dekatku Delia yang sudah siap untuk berangkat. Aku, Delia, dan seluruh teman-temanku yang lain berjalan kaki dari kampus menuju Gunung Manglayang. Hanya saja, baru setengah perjalanan, aku seperti mau pingsan. Saat itu memang rasanya badanku kurang fit. Aku pun akhirnya naik motor bersama panitia dan sampai lebih dahulu di tempat tujuan daripada teman-temanku. Sejujurnya, baru pertama kali aku pergi ke gunung yang dipenuhi pohon-pohon pinus, seperti di Gunung Manglayang ini. Dan ketika aku melihat sekeliling, perasaanku agak tidak enak. Aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikanku. Aku tidak tahu siapa. Jadi aku memutuskan untuk tidak mengacuhkan perasaanku dan tidak memikirkannya. Ketika sampai di tempat perkempingan, aku pun langsung memasukkan tas besarku ke dalam tenda yang sudah disediakan oleh panitia. Tapi tiba-tiba ketika aku masuk, seekor kucing besar berbulu hitam di dalam tenda. Kucing itu membuatku kaget. Kok bisa-bisanya ada kucing segala sih dalam tenda? Hitam pula warnanya. Gerutuku dalam hati. Aku pun mengusirnya dengan susah payah. Setelah kucing hitam itu sudah pergi, aku beristirahat di dalam tenda. Teman-temanku baru sampai di tempat perkempingan sekitar pukul 4 sore. Mereka tiba sangat lama karena berjalan kaki.
Ketika aku bertanya kepada Delia, apakah dia takut masuk ke hutan pinus ini? Jawabannya adalah biasa saja. Kebanyakan teman-temanku juga merasa biasa saja ketika kutanya. Hal ini membuatku makin yakin bahwa diriku saja yang merasa ketakutan sendiri. Sore berlalu dan malam pun tiba. Panitia himpunanku mengadakan acara api unggun di depan tenda-tenda. Kami mengadakan acara kumpul bareng untuk sharing dan hiburan. Di tengah acara, aku keluar dari kerumunan karena ingin mencari sinyal handphone. Aku sudah berjanji kepada orang tuaku untuk menelpon rumah malam itu. Aku melangkah menuju jalan setapak, berusaha keluar dari area pepohonan. Tiba-tiba, aku mendengar suara Delia berbisik. Ayo Tata, gabung sama kita yuk. Jangan sendiri aja, nanti ada yang nemenin loh. Aku mendengar suara Delia, reaksiku biasa saja. Aku berpikir bahwa saat itu Delia memang posisinya sedang berada di dekatku. Del, kamu duluan aja. Aku mau cari sinyal dulu nih. Barangkali aja dapat. Kataku kepada Delia. Karena sinyal masih tidak dapat kutemukan, aku pun mencari tempat yang agak sedikit tinggi. Tanpa terasa, aku sudah berjalan jauh dari kerumunan teman-temanku yang sedang berkumpul di tengah api unggun. Dan ternyata usahaku tidak sia-sia. Aku pun mendapatkan sinyal, walaupun hanya satu bar saja. Ketika aku hendak menelpon rumah, tiba-tiba di balik semak-semak aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Dada, Dada, Dada. Suara itu memanggilku hingga 3 kali. Aku menengok ke arah semak-semak dan tidak menemukan satu orang pun. Aku memutuskan untuk tidak serius menanggapinya. Aku berpikir
Mungkin ada beberapa temanku yang sedang nongkrong dan mengajakku bergabung di balik semak-semak sana. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara yang agak kabur. Lama-kelamaan suara itu terdengar semakin jelas. Suara itu seperti suara cekikikan seorang wanita. Suara itu berasal dari semak-semak. Aku menjadi merinding. Aku membatalkan niatku untuk menelpon rumah. Aku langsung pergi dan menghampiri teman-temanku yang sedang kumpul di depan tenda. Duduk bersama teman-temanku dan mulai ikut bersenang-senang malam itu. Tiba-tiba mataku seperti menangkap sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu berada di belakang salah satu kakak panitia. Sosok bayangan hitam itu lama-kelamaan terlihat seperti seorang nenek-nenek membungkuk. Aku menanyakan kepada salah satu temanku, apakah ia melihat apa yang kulihat. Dia menjawab tidak. Perasaanku semakin tidak enak. Keringat dingin langsung keluar begitu saja. Karena takut, aku masuk ke tenda dan memilih untuk tidur. Namun, hanya aku sendiri yang berada di dalam tenda. Aku tidak peduli dan berusaha keras untuk tidur. Ketika aku mulai mengantuk, tiba-tiba ada yang meniupkan angin ke telinga kiriku. Aku menoleh sambil gemetar. Dan ketika aku menoleh, ada sosok nenek-nenek dengan wajah keriput yang dipenuhi darah. Nenek itu menyeringai kepadaku. Aku langsung melompat bangun dan lari keluar. Aku mengatakan kepada teman-temanku yang ada di luar. Kami masuk ke tenda beramai-ramai. Namun,
itu sudah menghilang. Teman-temanku pun tidak percaya dengan apa yang kulihat. Akhirnya, aku kembali lagi ke dalam tenda. Namun, ketika aku sedang berbaring, aku merasa seperti ada menarik-narik kerudungku dari belakang. Kemudian ada suara yang kembali memanggilku dan berkata, "Cuk, tolongin nenek, Cuk." Aku tersentak, tidak bisa menjerit, dan hanya menangis. Aku lalu merasakan telingaku tersentuh oleh sebuah benda yang basah dan lengket. Ternyata nenek-nenek itu sudah ada di sebelahku. Telingaku dijilati olehnya. Barulah saat itu aku bisa teriak minta tolong. Teman-temanku langsung datang menyibakkan tenda. Aku menjerit dan memeluk teman-temanku. Dan mereka langsung menenangkanku saat itu. Aku menceritakan kembali apa yang tadi aku alami. Tapi teman-temanku tidak melihat apapun. Termasuk nenek-nenek itu. Sampai sini, aku tidak ingat bagaimana kelanjutannya. Yang jelas, aku terbangun dan melihat teman-temanku mengerumuniku sambil berdoa. Kata mereka, ini untuk berjaga-jaga, supaya aku tidak diikuti sampai rumah. Keesokan harinya, Delia berkata padaku bahwa ia sempat bertanya dengan penjaga warung sekitar. Katanya, memang di hutan ini suka ada seorang nenek-nenek yang suka menampakkan wujudnya dan mengganggu manusia. Mungkin saja hantu nenek itu tidak suka karena kita ribut.